komisi 100 ya bayar akuisisi itu lah, atau bagian komisi kita dari akuisisi. Akuisisi itu, tapi aku juga invest lagi, balik lagi untuk kasih konsultasi gratis tanpa berbayar loh, anytime. Ya kalau dia mau konsultasi berarti bisnis bagi kita, benar nggak? Omongan kayak gitu aja sih, jadi update ilmu. Jadi satu hal aku suka menanamkan di otak nasabah itu adalah kamu punya agent yang pintar, yang kualitasnya bagus. Jadi loyalitas nasabah dan juga dia akan enak untuk referensi sih. Kan kita kalau mau referensi juga mau carinya yang gak malu-maluin, benar nggak? Nah, kayak gitu sih. Jadi kayak nasabah aku yang di sini itu juga dapat dari referensi. Waktu itu, ini aku cerita sedikit ya. Jadi waktu itu nasabah aku ditanyain gitu kan, ditanyain tentang lu punya agent siapa, bla bla bla. Dia udah punya polis sama agent di Batam. Dia bilang, tapi gua nggak update, gua nggak ngerti itu produknya apa aja. Dia bilang, oh ya udah lu kontak aja. Nah dia kontak, terus udah gitu tanya-tanya kan. Nah, aku bilang, emang dulu punya manfaatnya apa, bla by phone gitu. Habis itu fact finding. Oh akhirnya jelasin produknya Prudential yang kartu kesehatan, ternyata dia butuhnya itu. Jelasin faktanya, aku bilang ya tergantung ibu maunya yang kalau perawatan kelas berapa gitu kan. Dia oh waktu gua melahirkan aja di Surabaya itu ngambil kamarnya yang 2,5 jutaan, berarti kelas gede dong. Akhirnya aku datang, aku bilang ayo udah aku datang aja terbang gitu ya. Terus ini closing sekeluarga itu sekitar 21 juta premi. Kan lumayan ya. Jadi itu sih dari hasil referensi karena image yang kita bangun, brandingnya gitu. Terus yang ketiga, mulai dari diri sendiri. Jadi kalau kita mau suruh orang beli kan kita sendiri juga mesti punya dong, harus ada alasannya. Jadi kadang ketemu nasabah yang level kekayaannya kita menurut kita dia oke gitu, tapi banyak kan orang yang kekayaannya oke di asuransinya kecil-kecil, ya kan? Nah aku suka bilang gini, keluarin itu polis aku, kan foto ringkasan polisnya kan, Pak Bu ini polis aku nih, aku beli polis ini tujuannya untuk ini untuk ini dan ini untuk ini. Nanti dia kan lihat sendiri kan, itu preminya berapa, uang pertanggungannya berapa dan sebagainya. Aku bilang, untuk level aku aja aku beli kayak gini, kamu levelnya jauh di atas aku, masa asuransinya sekecil ini. Jadi itu lebih ke apa sih, gengsi kali ya gitu. Jadi akhirnya nasabah kebuka gitu loh, beli asuransi, oh ada tujuannya untuk ini, untuk ini, untuk ini, dan mestinya berapa. Karena tiap orang punya kebutuhannya berbeda. Jadi aku suka bilang, aku agent asuransi, aku bukan sales asuransi. Agent asuransi itu adalah konsultan keuangan. Jadi konsultan adalah saya akan desain sesuai dengan kebutuhan bapak atau ibu, gitu loh. Bukan kalau sales kan datang tawarin paket-paket, benar nggak? Nah tapi kalau konsultan datang tanya jawab, kan kita ke dokter juga nggak langsung dikasih resep obat, kan ditanya dulu. Jadi biasanya itu yang aku lakukan sih. Sama yang terakhir ya story selling, karena di otak kita manusia lebih gampang mengingat cerita. Otak kanan kita lebih senang digunakan daripada otak kiri, benar nggak? Pelajaran matematika sama pelajaran sejarah lebih suka yang mana? Sejarah, ya kan? Karena orang malas mikir. Jadi story selling ini adalah cerita tentang ya pengalaman klien kita, terus tentang pentingnya asuransi. Kan kita punya pengalaman ketemu orang macam-macam, calon prospek macam-macam, udah punya banyak sekali cerita. Ya itu aja yang kita ceritain gitu. Jadi ceritain pengalaman-pengalaman itu yang akan diingat sih. Oke. Ada yang mau tanya? Ini dulu. Tinggal satu slide selesai. Gak ada yang mau tanya ya? Yang
Lanjut dulu. Oke, lanjut. Ini slide terakhir. Jadi sales idea-nya apa sih ketika datang ke nasabah? Intinya orang beli asuransi karena 3 hal ini aja. Yang pertama itu adalah untuk warisan keluarga, benar nggak? Terus yang kedua untuk income atau proteksi aset yang udah kita miliki, dan yang ketiga adalah inflasi atau lifestyle. Ini 3 alasan orang beli asuransi, dan ini adalah 3 produk yang kita jual. Udah selesai. Udah sampai 10 menit kan? Oke, boleh close-nya ke Bu Lucia teman-teman. Nah, betul, memang Bu Lucia materinya cuma sampai segini ya, Bu? Betul ya? Materinya sampai segini. Sampai Ini segini. aku mau ceritain sedikit tentang sales idea-nya. Oke. Ini kan buat agent kan langsung kelihatan tuh produknya apa dan apa yang kita jual gitu kan. Ketika datang ke nasabah, aku dari sini sana kelihatan kan? Kelihatan ya. Jadi aku suka pakai ini segitiga, mungkin ada yang udah pernah dengar, ya kan? Tujuan orang beli asuransi itu yang pertama itu adalah untuk kesehatan. Kenapa? Jangan sampai kebalik. Kadang kita datang ke nasabah suka di otaknya itu adalah investasi. Maunya uang kembali, maunya ini dan itu. Aku suka ceritain. Sebenarnya kalau mau beli investasi di asuransi nggak cocok, mending beli di tempat lain. Saya menjual asuransi tujuannya adalah yang pertama untuk kesehatan. Karena kenapa? Kalau misalnya orang tidak punya asuransi, misalnya ada orang nggak mau beli asuransi lah, saya nggak butuh asuransi. Sebenarnya orang itu punya asuransi nggak? Dia punya asuransi, tapi misalnya si Pak Ali gitu ya, zaman dulu ya, Pak Ali dia nggak mau beli asuransi, dia nggak butuh asuransi. Menurut dia, saya nggak butuh asuransi. Tapi sebenarnya Pak Ali punya asuransi, tapi belinya sama PT Ali. Kenapa? Yang namanya orang udah sakit pasti butuh duit. Hanya ada 2 cara. Yang pertama adalah waktu kita datang ke rumah sakit, ditanya pakai uang sendiri atau asuransi. Nah, ini Ali ya. Jadi waktu Ali datang ke rumah sakit kan ditanya ini asuransi ya, berarti misalnya Prudential gitu kan, atau uang sendiri berarti Pak Ali gitu. Nah, tahu nggak kenapa perusahaan asuransi itu nggak bangkrut? Bisa memberikan pertanggungan gede. Contoh orang bayar cuma berapa, bisa dibayar sesuai tagihan. Tahu dari mana? Kenapa bisa begitu? Karena yang masuk kan nggak cuma 1 orang. Ini Prudential. Pro punya nasabahnya berapa banyak? Jutaan, benar nggak? Dari jutaan itu atau jutaan itu semuanya sakit, kan enggak? Jadi ini sih sebenarnya konsep syariah. Yang tidak sakit akan menanggung yang sakit, ya kan? Kalau Pak Ali dia punya asuransinya PT Ali, nasabahnya cuma 1 orang. Saat nasabah itu sakit, perusahaan itu bangkrut nggak? Bangkrut. Jadi ini yang disebut asuransi Pak Ali. Nah, Bapak mau pakai apa? Asuransi sendiri atau asuransi lewat perusahaan? Kalau ini ditanggung rame-rame, ini ditanggung sendiri. Masalahnya, setiap orang pasti sakit nggak? Pasti sakit. Jadi, berapa banyak modal yang disiapkan oleh si Pak Ali ini? Berapa banyak premi yang terkumpulkan? Kan dia nggak bayar premi kan? Berarti semua uang masuk ke dia. Sekali sakit semua uang keluar juga. Lebih rela masuk perusahaan yang kuat atau perusahaan yang nggak kuat? Yang kuat kan? Kalau perusahaan kuat berarti nasabahnya banyak. Kalau perusahaan nggak kuat nasabahnya cuma sendiri, jadi cepat bangkrut. Benar ya? Nah, ini adalah tujuan pertama ya, ceritain tentang PPH. Kalau dia udah punya asuransi, tujuan kedua orang beli asuransi apa sih? Untuk proteksi. Terhadap apa? Kalau sakitnya demam berdarah oke lah, ya kan, seminggu sembuh. Tapi kalau sakitnya kayak stroke, jantung, kanker,
itu kan masa penyembuhan cukup lama. Pada saat masa penyembuhan, orang ini bisa kerja normal nggak? Biaya hidup kalau punya tanggungan, kira-kira siapa yang akan tanggung? PPH nggak menanggung biaya hidup loh, ya kan? Hanya menanggung biaya pengobatan. Jadi kalau dia bilang udah punya asuransi kesehatan, udah discharge, oke. Biaya hidup ditanggung nggak? Kalau biaya hidup nggak ditanggung, siapa yang akan menanggung biaya hidup? Kalau punya cicilan rumah atau apapun, siapa yang akan bayar ini semua? Kira-kira ada nggak? Kalau nggak ada, berarti perlu yang namanya proteksi income. Tapi kalau orang yang udah kaya sekali, oh udah punya pasif income-nya banyak gitu kan, masih butuh ini nggak? Nggak terlalu gitu sih, karena dia nggak ada pun, dia sakit pun duitnya tetap muter, biaya hidup tercover kok, jadi nggak terlalu gitu. Nah, tujuan yang ketiga adalah untuk tujuan investasi. Sekarang gini Pak, kita ngomongin soal investasi, kira-kira pengertian, samain pengertian dulu sama si nasabah. Pengertian Bapak atau Ibu terhadap investasi apa? Kalau kedengaran kata investasi, yang terbayang apa sih? Harta. Investasi itu adalah aset kita pasti akan bertambah banyak. Benar nggak? Uang yang kita taruh 10 juta itu akan bisa menjadi 100 juta. Itu adalah investasi. Kalau uang yang kita taruh 10 juta jadi 9 juta, itu bukan investasi, ya kan? Uang yang kita taruh 10 juta jadi 11 juta juga bukan investasi, itu tabungan, ya kan? Nah, sekarang kita ngomongin investasi di kehidupan kita. Kenapa sih Bapak Ibu, siapapun itulah ya, calon nasabah, kenapa butuh melakukan investasi? Karena pengen aset tambah. Kalau asetnya udah tambah banyak, terus apa? Setiap kita kan pasti pengen lebih kaya, benar ya? Nah, tapi kekayaan itu kan banyak orang bilang kekayaan nggak dibawa ke liang yang 2 kali 1, benar nggak? Terus buat apa kita kumpulin duit banyak-banyak di dunia? Buat untuk anak apa? cucu. Anak cucu ya, berarti untuk warisan. Ngasih mantu. Iya. Bisa yang nanti itu lamar deh Pak. Jadi kasih warisan buat anak cucu. Karena kalau kita tanya ke 100 orang, kira-kira mau anak cucunya itu lebih kaya dari dia atau lebih miskin? Lebih kaya. Gimana caranya? Buat asuransi. Hah? Buat asuransi. Buat kupisi, Pak. Itu langsung closing. Ini agent. Gimana caranya? Biasanya orang akan mikir, oh yaudah, pokoknya investasi lah, ya kan? Nah, salah satu bentuk investasi itu adalah investasi warisan lewat yang namanya, kalau kita ngomong investasi kayak kebanyakan orang kan mikirnya itu adalah properti, benar nggak? Sekarang kalau misalnya kayak punya anak 2 orang, propertinya ada 10, kan harganya beda-beda, benar nggak yang pertama? Terus yang kedua, anggap dari 10 properti itu harganya total ya, kita kaliin 30M misalnya. Kira-kira pada saat si yang pemilik aset ini meninggal, kan diwariskan. Punya anak 2, masing-masing anak terima berapa? 15. 15. Artinya keturunan pertama punya 30M, keturunan generasi kedua tinggal 15M. Lebih kaya atau lebih miskin? Miskin. Lebih miskin. Nah, caranya untuk bisa minimal setara lah, kita setarakan aja. Berarti mesti nambah aset lagi dong, benar nggak? Nambah aset jadi 30, makanya 60. Kalau aset real ya, berarti kita masih keluarin duit segitu. Tapi kalau mau menciptakan aset 15M sebagai warisan, itu sebenarnya nggak usah kita kumpulin sampai 15M, bener nggak? Asuransi paling kumpulin berapa sih? 10-20% lah ya, dan itu bisa dicicil lah, ya kan? Bayar tahunan. Nah,
Waktu aku cerita gini sih banyak yang tertarik sih. Jadi pernah itu ada 1 tahun aku khusus banyak jual begini, buku jiwa. Gitu. Jadi ini adalah cara ngomongnya lah ya, cara ngomong dari pembukaan awal sampai ke sini. Gitu. Nanti tinggal dia fokusnya kemana, jangan terlari. Jadi investasi di sini bukan soal investasi yang pro income, pro savernya